Pantesan Pangarsa Abah suatu saat saya pernah cerita ada ulama dari Australia datang untuk menemui Pangarsa Abah di Suryalaya. Ketika datang kepada Pangarsa Abah, itu ulama jelek-jelekin ulama lain, butuh dukungan Pangarsa Abah. Abah Anom dia ngomongkan pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris lah gitu. Itu syekh itu yang katanya sufi ini kufur, dia keluar dari Islam, dia murtad, dan lain sebagainya. Abah Anom matanya aduh gitu kan, ngelirik sana kemari, nggak betah denger dijelek-jelekin, menjelek-jelekan ulama lain. Aduh nggak betah, aduh ini kayak terpaksa, nggak enak banget lah. Mau pergi dia tamu, nggak didengerin, dia tamu, didengerin isinya jelek-jelekin. Abah Hanom kelihatan nggak nyaman gitu dengerinnya. Terus gimana Bah menurut Abah Hanom? Abah Hanom nggak menjawab karena tahu ini lagi mau pinjem tangan Abah Hanom untuk mukul sesama sufi itu ya. Lalu kata Abah Hanom, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Cuman begitu tuh. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Udah, Abah Hanom cuma di dalam hikmah yang ke 68 ini hikmah sepertinya paling tepat ini buat saya nih. Terkesan pintar padahal bodoh gitu ya. Nah, ini pas, ini gue banget lah ibaratnya gitu ya. Ya Allah, ini saya bacakan qala Syekh Ibnu Athaillah Sukandari. Kita baca Fatihah dulu untuk Syekh Ibnu Athaillah Sukandari, Syekh Ahmad Shahibul Fatihul Arifin. Al-Fatihah. Syekh Ibnu Athaillah Sukandari berkata, man orang ra'aitahu yang kamu lihat, mujiban selalu jawab, an kulli ma su'ila dari tiap-tiap pertanyaan yang ditanya. Nah, ini ya ciri orang bodoh nih. Orang bodoh tapi terkesan pintar, ini cirinya. Pertama, ketika ditanya selalu jawab, mujiban an kulli ma su'il gitu. Yang kedua, cirinya adalah wa mu'abbiran an kulli ma syahida, dan dia mengungkapkan, mentakbirkan an kulli ma syahida, tiap segala sesuatu yang dia saksikan. Wa dzakiran, dan selalu menyebutkan likul lima alima, terhadap segala sesuatu yang dia ketahui. Fastadilla, maka jadikanlah dalil, jadikanlah indikator. Bidzalika, tiga hal itu, ala wujudi jahli, atas adanya kebodohan. Nah itu ya. Jadi kalau ada orang ditanya selalu jawab. Nah itu ya. Ya Allah, bener apa enggak, yang penting jawab dulu gitu kan. Yang penting kelihatan pinter itu. Karena kalau ditanya enggak jawab itu kayak orang bodoh begitu ya. Ini tradisinya masih begini nih. Tradisi penilaian orang juga masih begitu. Tradisi orang yang nanya begitu, tradisi orang yang jawab begitu. Kalau nanya enggak dijawab dianggapnya bodoh. Kalau nanya enggak dijawab menganggap diri bodoh gitu kan bagi yang jawab, padahal enggak begitu. Nah, nanti kita lihat. Nah, ini jadi ini saya banget nih yang kayak begini nih ya. Nah, itu ya. Ya, kita mah ngaku aja dah daripada bonyok ya. Ya Allah, ini. Jadi kalau Bapak Ibu dapat manfaat dari hikmah ini, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, minimal saya dapat ini duluan nih, dapat cambuk duluan gitu kan. Nah, kenapa tradisi para ulama salaf enggak begitu? Sayyidina Umar ditanya, ini Sayyidina Umar loh, enggak langsung menjawab. Waduh, ini kayaknya mentok nih, ini bukan ranah saya, kelak gitu kan. Tar dulu, ketika lagi keberatan lapor ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu, Sayyidina Umar lagi mau dibantai itu sama orang Yahudi gitu kan. Datang Sayyidina Ali, ente tadi tanya apa, begini, dijawab oleh Sayyidina Ali. Nah itu ya. Maka Sayyidina Umar tidak menjawab. Lalu Imam Malik ada orang datang, dia melakukan perjalanan selama 3 bulan ke 6 bulan ya ke Imam Malik, dari jauh-jauh menjumpai Imam Malik. Setelah sampai di tempat Imam Malik, dia bertanya, udah bikin daftar pertanyaan, ada 32 pertanyaan.
Imam Malik, Anda ini orang paling pintar di bumi ini, gitu kan? Saya ingin bertanya ada 32 hal. Pertama, apa itu begini, apa hukumnya ini, dan sebagainya. Yang bertanya bukan orang sembarangan. Sepertinya dia bukan orang sembarangan, gitu kan? Kalau kata stiker-stiker tuh gitu kan, sepertinya dia bukan orang sembarangan itu ya. Nah, ini nanya ada 32 nih. Pas nanya ada 32, dijawab oleh Imam Malik hanya 3 pertanyaan. Jadi yang 3 dijawab, yang gak dijawab 29. Lalu kata utusan para ulama yang tadi itu, dia berkata, wahai Imam Malik, nanti kalau saya ditanya oleh mereka bagaimana? Saya berjumpa Imam Malik, nanya banyak pertanyaan, dijawab cuma 3. Gimana coba? Lah apa kata mereka nanti, gitu kan? Apa kata Imam Malik? Bilang aja kamu udah nanya ke Imam Malik, udah 32 pertanyaan, bilang aja Imam Malik jawab 3, yang 29 Imam Malik gak tahu. Oh ya Allah itu ya, nggak ada gengsi-gengsinya Imam Malik tuh, Masya Allah. Udah nggak ada tuh cari pujian, beliau udah mengenolkan diri. Akhirnya orang itu pulang, ya udah membawa 3 jawaban, 29 tidak dijawab. Itu orang pinter. Nah itulah ciri-ciri orang pinter. Jadi orang yang bilang saya nggak tahu, ini jangan-jangan dia tahu sesuatu, itu ya. Atau jangan-jangan dia memang orang yang tahu diri. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau ditanya jawab mulu, ini asbun, ini yang begini nih. Nah inilah contoh saya, gitu kan? Ditanya, maka saya kalau ditanya Mas Bahrun, tar dulu Mas Bahrun, kalau bisa pertanyaannya kasih saya dulu, saya minta waktu dulu, gitu kan? Nah itu, jadi saya pelajari dulu. Kalau langsung begini susah. Bapak Ibu, kenapa 3 ciri tadi itu ciri kebodohan? Nah, kok jawab bukannya pinter, gitu kan? Kok jawab segala pertanyaan dibilang bodoh? Ini penyebabnya. Yang pertama, segala sesuatu itu ada spesialisasinya. Nah, ada spesialisasinya. Kalau dari sisi studi, itu kan kuliah itu ada fakultas kedokteran, fakultas teknik, ekonomi, seni, hukum, fisip, sastra, psikologi, MIPA, fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam. Jadi Bapak Ibu, yang namanya spesialisasi itu luar biasa. Belum kalau dicerita Institut Agama Islam, ada sejarah, ada pemikiran Islam, ada ekonomi Islam, ada politik Islam, ada tafsir. Ya Allah, itu luar biasa tuh. Maka nggak bisa orang ditanya semua, nggak bakal bisa. Kalau semua dia ditanya kepada dia lalu dia jawab, berarti asbun itu. Kenapa? Ya jurusan tafsir ditanya syariat ya belum tentu ngerti. Ditanya sejarah belum tentu ngerti. Emang kita ilmunya seberapa banyak? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidaklah diberikan dari ilmu kecuali sedikit. Kok ditanya ini bisa semua, asbun, gitu kan? Jadi kalau kenapa dibilang bodoh? Karena manusia itu ada spesialisasinya. Yang kedua, manusia ini ada batasannya. Ilmu itu ada ilmu lahir, ada ilmu batin. Saya itu nggak ngerti. Saya ini tunanetra ilmu batin, tunanetra ilmu gaib, gitu ya. Ada orang datang lalu, siapa tuh? Ada yang ngikutin di belakangnya. Itu ilmu gaib tuh. Saya nggak ngerti. Ustadz, di rumah saya ada apa nih? Saya nggak ngerti. Lemari ada motor gitu ya. Kok saya begini Ustadz, di rumah saya coba dilihat ada apa? Ya ada motor gitu ya. Ada lemari, ada kursi. Saya disuruh lihat ya kagak bisa. Itu. Jadi jangan sok bisa lah. Ustadz kira-kira bagaimana gaib-gaiban, itu bukan ranah saya. Maka saya kalau ditanya sesuatu di WA, Ustadz ini bagaimana? Entar. Kalau dia ini kenal, oke, tolong tanya kepada ustadz ini. Nah itu bidangnya beda-beda tuh, jurusannya beda, bagian gaib ini, bagian sejarah ini, bagian nahwu sorof ini, bagian fikih ini. Nah tolong tanya ini, gitu kan. Kalau dia kira-kira agak susah, agak-agak pejabat, nggak mau dilempar-lempar, nggak mau dikasih orang lain, oke, baik, terima kasih. Sementara saya keep dulu, saya tanya dulu ke ustadz yang lain. Saya sebutin namanya. Nah, jadi begitu Bapak Ibu, kita ini ada keterbatasan, ada batasan. Jadi kita harus tahu batasan kita. Itu. Kalau orang apa aja ngaku-ngaku,
ini kelihatannya di rumah kamu ini ada makhluk nih gitu kan. Ya Allah. Ngomong-ngomong makhluknya apa? Enggak gede sih makhluknya gitu ya. Maksudnya nyamuk gitu kan. Ya, ya, ya Allah itu ya. Jadi jangan asbun gitu. Asbun akhirnya kelihatannya kamu lagi dikerjain sama orang gitu kan. Ya Allah. Akhirnya suudzon deh. Suudzon sama siapa yang ngerjain saya? Saya sakit enggak sembuh-sembuh. Di kantor siapa yang ngerjain kamu? Orang yang benci kamu gitu kan. Di kantor siapa? Mas Bahrul kali ya. Enggak, padahal dia enggak benci. Siapa yang benci saya? Dicari-cari, oh jangan-jangan dia tuh. Ya Allah, akhirnya perpecahan. Nah itu gara-gara asbun. Itu pokoknya rusak deh kalau orang asbun itu ya. Lalu yang ketiga, kenapa dibilang bodoh? Karena dia belum tentu fatwanya, jawabannya sesuai dengan komunikan, sesuai dengan yang diajak bicara. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang nanya niatnya minta jawaban, ada. Ada orang nanya niatnya ngenyek gitu. Ada orang nanya niatnya mukul orang. Gitu. Mukulnya apa? Mukul orang yang berbeda pendapat. Ustadz, saya mau tanya, gitu kan, tentang perbedaan pendapat. Ini tarawih gitu kan, ya Allah. Dalam hadis begini, kenapa itu tarawih jumlahnya segitu? Itu padahal dalam hadis jelas begitu. Wah, itu minta bantuin ustadz untuk mukul lawannya, itu ya. Ustadz dijadiin tukang pukul, gitu ya Allah, itu ya. Ya Allah, itu kadang-kadang begitu. Nanya belum tentu minta jawaban. Minjem tangan ustadz untuk mukul orang lain, kadang-kadang begitu tuh. Lalu kadang-kadang menyampaikan sesuatu itu, jawaban itu belum tentu makomnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nu'maru an nukhatiban nasa ala qadri umirna an nukhatiban nasa ala qadri uqulihim." Kami diperintahkan untuk berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar pengetahuannya. Nah itu ya. Nah, jadi yang bertanya siapa, kan kita nggak ngerti juga. Yang bertanya itu makomnya udah sampai mana, yang bertanya itu pemahamannya bagaimana, kita nggak ngerti gitu. Nah itu kalau kata Sayyidina Ali, jika kalian berikan hikmah kepada yang bukan ahlinya, kalian zalim. Jika kalian nggak memberi hikmah kepada yang ahlinya, kalian zalim. Orang nanya, kita kasih hikmah, tapi bukan ahlinya, zalim. Orang nanya, dia berhak mendapatkan jawaban itu, tapi nggak kita jawab, zalim. Nah itu kan, makanya hati-hati gitu kan, kata itu Sayyidina Ali ya. Nah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, aku diberi 2 bejana hadis. Satu aku sampaikan kepada kalian, yang satu enggak. Nah, yang satu ini kalau aku sampaikan kepada kalian, niscaya kalian memenggal kepalaku. Ya, ini Abu Hurairah tahu nih, ada yang gak bisa disampaikan. Itu hadis-hadis itu ya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, komunikan kita itu belum tentu tepat kalau kita jawab itu. Pantesan Pangarsa Abah suatu saat saya pernah cerita, ada ulama dari Australia datang untuk menemui Pangarsa Abah di Suryalaya. Ketika datang kepada Pangarsa Abah, itu ulama jelek-jelekin ulama lain, butuh dukungan Pangarsa Abah. Abah Anom dia ngomongkan pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris lah gitu. Itu syekh itu yang katanya sufi ini kufur, dia keluar dari Islam, dia murtad, tahayul dan lain sebagainya. Abah Anom matanya aduh gitu kan, ngelirik sana kemari, nggak betah denger dijelek-jelekin, menjelek-jelekan ulama lain. Aduh nggak betah, aduh ini kayak terpaksa, nggak enak banget lah. Mau pergi dia tamu, nggak didengerin, dia tamu, didengerin isinya jelek-jelekin. Abah Hanom kelihatan nggak nyaman gitu dengerinnya. Terus gimana Bah menurut Abah Hanom? Abah Hanom nggak menjawab, karena tahu ini lagi mau pinjem tangan Abah Hanom untuk mukul sesama sufi itu ya. Lalu kata Abah Hanom, ittaqullah,
ittaqullah, ittaqullah. Cuman begitu tuh. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Udah, Abah Hanum cuman begitu tuh. Ciri orang zikirnya tinggi itu, ciri orang makomnya tinggi Bapak Ibu, enggak banyak bicara. Semakin banyak bicara itu jangan-jangan makomnya enggak tinggi. Abah Hanum kalau bicara dikit banget, ittaqullah, udah gitu ya. Bah, ini saya begini-begini, bagaimana menurut Abah bagaimana ini saya, insya Allah, gitu aja tuh. Pengarsa Abah kalau bicara, insya Allah, ittaqullah. Kadang-kadang pakai siloka, gitu kan? Kadang-kadang beliau menyebut sebuah bait itu. Ini bahasa hidup susah banget dan lain sebagainya. Abah Hanum bukan menjelaskan, tetapi beliau menjelaskan, membacakan sebuah bait. Wa in kunta fi usrin wa dikta bihamlihi fa asbahta fi usrin wa amsayta fi haraj fa sholli alal mukhtari min ali hashimi. Gitu ya. Ada orang nanya kepada Abah Hanum, "Bah, begini gini gimana? Aduh susah banget hidup, saya pengen haji, saya pengen ini begini." Malah baca 2 bait. Kalau kamu dalam akhirnya orang itu bingung nih. Kok Abah Hanum begini ya? Ya udahlah dibaca. Ketika dibaca itu dia bingung maksudnya apaan ya, ditanya kepada putranya pengarsa Abah Hanum. Saya nanya Abah Hanum, dijawab suruh ngamalin ini. Apa tuh gitu kan? Coba diartiin kata putranya. Oh, artinya ternyata kalau dalam kesulitan perbanyak salawat Bani Hashim gitu kan. Sepertinya susah dilaksanakan padahal kalau dipahami itu benar. Jadi ngomongnya sedikit insyaallah, alhamdulillah, ittaqullah. Itu ciri orang yang tingkatan spiritualnya sangat tinggi. Nah, itu ya. Jadi kalau orang yang banyak ngomong nih kayak saya begini nih, itu udah jelas lah, itu ya. Bapak Ibu, kalau kita UAS ngomongnya banyak gak kira-kira? Banyak. Coba kalau dideketin, beliau gak banyak ngomong. Nah, saya udah sering tuh dapat dengan UAS, beliau gak banyak ngomong, nunduk aja dengerin. Yang lain ngomong, UAS diem aja. Beliau bicara karena menservis orang-orang yang didatangkan oleh Allah. Itu. Beliau harus memberikan dengan sebaik-baiknya. Harus menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kalau ngantuk ya tambah jok-jok dikit lah, biar mereka itu tetap konsentrasi. Habis itu kalau udah selesai, diem UAS tuh. Enggak banyak ngomong beliau. Sebuah kaidah dalam andragogi itu pembelajaran orang dewasa. Itu no one knows everything, everyone knows something. Saya pasti penguasaan enggak sebaik Mas Bahrun dalam hal memilih buah, begitu kan? Mesti Mas Bahrun ini tahu nih, pok, oh ini manis nih, gitu kan? Wah ini alpukat, ini wah bagus tuh. Nah jadi pasti ini diantara kita, setiap orang pasti menguasai sesuatu. Tapi nggak ada seorang pun yang menguasai segala sesuatu itu. Yang kedua, Imam Malik berkata saya nggak tahu. Itu adalah tanda bahwa beliau tahu. Tahu apa? Tahu diri. Nah itu ya. Jadi kalau orang ditanya, wah saya nggak ngerti, itu tahu diri. Itu. Suatu saat ada seminar para ulama, ada Syekh Mutawalli Sya'rawi bertanya kepada narasumber itu, wahai narasumber, mau tanya, Rasul waktu itu dimandikan ketika beliau wafat, airnya kemana tuh? Air yang habis dimandikan, hasil pemandian Rasul. Orangnya nggak bisa jawab, itu narasumbernya. Saya minta waktu ya, gitu ya. Besok ditanya lagi, udah belum, gitu ya. Sampai 3 hari dia. Akhirnya malam ketiga dia bermimpi berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, ya Rasul, itu air bekas memandikan jenazahmu itu akhirnya jadi apa ya Rasul? Itu kan tentu air yang penuh berkah. Nah, lalu dijawablah oleh Rasul bahwa airnya itu ke tanah, lalu hujan, lalu nanti airnya itu menetes ke muka bumi. Dimanapun air itu menetes, disitulah jadi masjid. Gitu jawaban Rasul. Akhirnya dia menjawab di hari ketiga, Pak penanya, ini begini jawabannya, gitu ya. Nah, jawabannya adalah begini. Dari mana kamu dapat jawaban itu? Ya, aku dapat jawaban dari Rasulullah. Saya bermimpi berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, gitu. Saya mau tanya, waktu Rasul menjelaskan itu, ada yang bawa ini enggak? Bawa lentera, gitu.
Loh kok kamu tahu dalam mimpi ada yang bawa lentera? Iya karena itu saya, kata dia gitu ya. Ya Allah, Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang waliullah, ahli tafsir yang paling dikagumi oleh Quraisy Shihab. Itu ya. Jadi kalau mau tafsir yang video tentang tafsir yang paling lengkap, Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang sufi dari Mesir itu. Nah itu. Jadi ya begitulah Bapak Ibu. Nah, untungnya jujur dia gitu kan. Ada yang megang lentera itu. Kalau nggak jujur repot juga tuh. Nah kita lanjutin Bapak Ibu. Jadi baik, nanti saya akan jawab tapi saya minta waktu. Nah kadang-kadang begitu, orang-orang yang memang betul-betul pakar tuh begitu. Jadi kalau ada orang bilang nggak tahu, jangan diremehkan. Bisa jadi dia tahu sesuatu, bisa jadi saking ahlinya dia mendalam di satu hal, tentang hal lain itu bukan ranah saya. Nah itu ya, ini paradigma kita tentang orang yang bilang nggak tahu harus ditata dulu. Nah itu, jangan kita memvonis orang yang bilang nggak tahu berarti bodoh. Yang kedua, orang yang nggak tahu itu bisa jadi tawadhu dia. Ada orang ingin belajar dzikir, dia minta talqin kepada seorang wakil talqin, tapi tarekat lain. Kata dia, saya bisa aja memberikan talqin kepada kamu, tapi kamu datang ke Kiai Wahfiuddin. Beliau lebih berhak untuk menyampaikan talqin dzikir daripada saya. Nah ini tawadhu nih, begitu. Akhirnya dia dikirim. Kamu tahu dari mana? TKN. Kamu kenapa minta talqin? Iya, saya udah pelajari tentang talqin. Taunya dari mana? Dari ustadz itu. Ustadz itu wakil talqin mengirim ke sini. Ya Allah, itu bukti ketawaduan. Nah, dalam hadis juga begitu. Ada orang yang minta periwayatan hadis. Saya tahu periwayatan ini, tapi kamu sebaiknya ambil jalurnya, sanadnya ke situ. Karena beliau lebih berhak, usianya juga lebih sepuh, ilmunya lebih tinggi. Tawadhu. Nah, bukan nggak tahu. Jadi orang yang bilang nggak tahu belum tentu nggak tahu, tapi bisa jadi karena tawadhu. Lalu bisa jadi dia udah mengenalkan diri, dia udah nggak perlu lagi pujian-pujian. Nah ini yang pertama Bapak Ibu. Jadi orang yang selalu menjawab itu ciri-ciri orang bodoh. Yang kedua, ciri-cirinya apa? Mengumbar yang disaksikan. Nah ini Bapak Ibu, bagi orang yang mendalami zikir itu suka menyaksikan hal-hal itu ya. Jangan semuanya disampaikan. Habis zikir 1000 menyaksikan sesuatu, tahu nggak tadi gua habis zikir 1000 gitu kan. Lalu mimpi berjumpa Rasulullah SAW, mimpi gitu kan. Semalam berjumpa, ya Allah, jangan. Ini juga ciri orang bodoh juga. Spiritualitas diumbar-umbar, bukan mengumbar kebodohannya, mengumbar ketinggian spiritualitasnya. Saya mimpi gitu kan, bahwa saya begini, tunduklah kalian kepada aku. Sebenarnya ujung-ujungnya begitu, mengkapitalisasi pengalaman spiritual. Itu ujung-ujungnya apa? Dunia atau duit. Kadang-kadang begitu. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, dia bodoh maksud. Kenapa kok mengumbar pengalaman spiritual itu bodoh maksud? Karena dia itu nggak ngerti maksud Allah berikan. Ada orang oleh raja dikasih tahu, sini Tom. Iya, apaan wahai raja? Kamu tahu nggak? Di sini di kerajaan kita ini ada beberapa titik harta karun. Nah, ini saya kasih kepada kamu aja ya, jangan kasih tahu. Oh iya siap raja. Besok-besok jangan bilang-bilang ya. Nah itu ya. Nah ini kamu aja yang tahu nih ya, gitu kan? Ini jangan bilang-bilang. Orang yang lain juga bilang begitu. Jangan bilang-bilang gitu ya. Ini kamu aja yang tahu. Ini saya suruh bilang jangan kasih tahu orang-orang. Tapi cuman kamu aja nih ya, sama juga. Lama-lama orang-orang kerajaan pada tahu. Saya mau tanya, kira-kira raja seneng nggak ngasih rahasia ke dia? Nggak seneng. Kita ini mendalami spiritualitas, banyak ibadah. Kalau nemu sesuatu jangan diumbar. Bisa jadi itu rahasia Allah kepada kita itu. Orang yang mengumbar itu bisa jadi orang bodoh maksud. Kalau dia diberi rahasia oleh Allah, loh kok dia umbar, dia mengkhianati Allah. Tuh. Yang mengumbar pengalaman-pengalaman spiritualitas, padahal maksud Allah untuk diri sendiri, lalu dia kok diumbar, berarti dia mengkhianati Allah. Nah, itu bahaya ya. Yang kedua, mengumbar sesuatu yang disaksikan itu belum tentu sesuai. Bagaikan memberi mutiara ke binatang.
ini pus, mutiara pus. Ya pusnya kagak ngerti, gitu kan? Di mutiara dipakai buat main gundu, disangkanya main bola gitu kan? Ya Allah, disangkanya kayak gundu-gundu yang lain, gundu cibom, gundu apa? Iya dikasih itu dimain-mainin sama kucing. Padahal itu mutiara tuh mahal. Ya kucing, salah sendiri. Ente ngasihnya salah gitu. Jadi mengumbar kepada yang disaksikan itu belum tentu orang bisa nerima. Malah bisa-bisa dianggap khurafat. Zaman sekarang nih begini nih. Karomah dianggap khurafat. Itu ya, khidmah dianggap perbudakan spiritual. Itu. Karomah dianggap tahayul. Ini sekarang banyak nih udah merebak nih. Jadi malah jangan diungkap. Yang ketiga, akibatnya bisa jadi kontraproduktif. Mengungkapkan pengalaman spiritual bisa jadi akibatnya kesombongan. Yang begini sirnya hilang, rahasianya hilang. Biasanya kenikmatan ibadahnya jadi hilang. Habis diungkap, habis disombongkan, besoknya nggak nikmat lagi. Maka ada ungkapan qulubul ahrar, kubur asrar. Kolbu orang yang merdeka itu kuburnya berbagai rahasia. Orang yang merdeka dari mengenalkan diri, dia merdeka nggak perlu pujian. Dia mengenalkan diri, nggak perlu sanjungan, dia nggak perlu legitimasi. Itu justru menjadi tempat terkuburnya rahasia-rahasia Allah. Orang yang nggak ember, nggak perlu pengakuan orang lain, Allah nitip rahasianya ke situ. Kenapa nggak peti? Peti bisa dibuka. Kalau kubur itu udah nggak dibuka lagi, udah itu ya. Jadi karena dia sangkin menutupnya itu, tetapi dia merasakan rahasia-rahasia dari Allah. Ketiga, menyebut sesuatu yang diketahui itu ya. Ini beratnya jadi mubalik Bapak Ibu. Jadi jangan pengen jadi penceramah. Nah ini ya, karena berat. Tapi kalau Allah takdirkan ya udahlah. Dulu saya qori. Dulu saya pembaca Quran. Saya dikenal di pesantren itu sebagai latif qori gitu kan. Di stay, oh latif mana? Latif Quran gitu kan. Lumayan. Dan entar latif mana? Latif yang pencuri. Waduh repot kita ya. Untungnya saya disematkan nih Quran. Ada latif 1, ada latif 2 gitu kan. Oh ini latif Quran, alhamdulillah lumayan gitu. Jadi dulu brand saya adalah pembaca Quran, seperti Ustadz Ali Sobri itu ya. Tapi kalau ternyata sekarang saya jarang diminta baca Quran gitu. Dimintanya ceramah, dimintanya ngisi apa ya udahlah terserahlah gitu kan. Tapi jangan, kadang-kadang ada yang pengennya muncul, pengennya jadi penceramah. Waduh, ini berat penceramah itu, karena apa yang disampaikan biasanya diuji setelah itu gitu ya. Nah itu kalau ada kesombongan dengan apa yang disampaikan, habis itu diuji, berat ujiannya. Saya ngobrol sama penceramah, ya berat jadi penceramah. Kenapa? Saya tadi habis ngomong begitu, habis itu malamnya langsung diuji. Tuh ya Allah itu ya. Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Menyebutkan segala sesuatu yang diketahui itu udah cukup dianggap sebagai sebuah dusta. Cukuplah seorang dianggap dusta menceritakan semua yang dia dengar. Jadi Bapak Ibu, orang yang ember, orang yang banyak ngomong itu banyak dusta. Man katsura kalamuhu katsura khata'uhu. Siapa yang banyak bicara, banyak kesalahan. Ya Allah, ini ya. Jadi banyak ngomong, banyak salah. Dikit ngomong, dikit salah. Diam itu emas. Inna minal ilmi kahayatil maknun. Ini ilmu yang tadi disampaikan oleh Abu Hurairah. Ada satu bencana yang beliau enggak sampaikan. Rasul dalam hadis lain bersabda, sesungguhnya sebagian ilmu, ini bisa jadi ilmunya para sufi, ilmunya para wali, itu laksana harta terpendam. Kahayatil maknun, seperti harta terpendam, layak rifuhu, enggak ada yang tahu illal ulama billah, kecuali ulama Allah. Ulama ada dua, ulama billah dan ulama bi'ulumillah, itu ya. Ulama billah itu orang yang arif, orang yang memahami, mengetahui dekat dengan Allah. Yang kedua, orang yang mengetahui ilmu-ilmu Allah. Nah itu, ini ilmu yang tersembunyi enggak diketahui kecuali oleh ulama billah, itulah para aulia. Itu kalau ulama fikih, alim bi'ulumillah, dia paham, mengetahui, mendalami ilmu Allah. Nah beda dengan alim billah. Nah itu, faida azharuhu, jika mereka menampakkannya, angkarohu ahlul izzati billah,
Orang-orang yang tertipu terhadap Allah akan mengingkarinya. Tuh. Jadi kalau wali-wali mengungkapkan semua ilmunya, itu orang-orang musyrik, bid'ah, khurafat, itu begitu tuh. Itu. Jadi wali udahlah nggak usah dikeluarin. Dalil nisfu Sya'ban nggak dikeluarin. Pangar sahabat, cuman ayo sholat nisfu Sya'ban 100 rakaat, ajakan, nggak banyak bicara. Rahasianya nanti kalian akan dapat begini, enggak. Beliau, ayo amalkan, malu kepada Allah. Kita disuruh banyak dapat nikmat, loh kok kita disuruh taat nggak mau, malu. Paling begitu beliau. Itu. Begitulah Bapak Ibu ya. Jadi ada ilmu-ilmu yang dimiliki oleh para orang-orang aulia Allah, kekasih-kekasih Allah, ulama billah, dan ilmu itu memang terpendam, dan kalau ditampakkan malah banyak yang mengingkarinya. Jadi intinya Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang menerima rahasia-rahasia, sir-sir dari anugerah-anugerah dari Allah, dan kita tidak mudah untuk banyak bicara, sehingga Allah menjadikan kita orang-orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah beramal, tetapi jangan mengungkapkan hal-hal pengalaman-pengalaman batin. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.